saya Ainurul Hidayah dari Universitas Teknologi Bandung. Mata kuliah Metodologi Penelitian Informatika. Di sini saya akan memaparkan proyek UAS saya. Di sini saya mengambil topik yaitu sistem informasi. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu implementasi algoritma a priori pada sistem informasi marketplace UMKM desa untuk otomasi manajemen penjualan. Nah, pada latar belakangnya sendiri, di Desa Cibanten memiliki potensi komoditas unggulan yang melimpah seperti padi, kelapa, sayuran. Namun potensi ekonomi ini masih terhambat oleh sistem pemasaran konvensional. Nah, jadi ketergantungan tinggi terhadap tengkulak menyebabkan petani tidak memiliki posisi harga tawar. Sementara itu, proses pencatatan stok dan transaksi yang masih manual mengakibatkan data penjualan hanya menjadi histori pasif yang tidak memberikan nilai strategi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi digital melalui sistem informasi marketplace berbasis web untuk mendigitalisasi rantai pasok, memangkas peran tengkulak, serta mengubah data penjualan manual menjadi aset informasi yang cerdas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan ini. Untuk rumusan masalahnya sendiri, terdapat 3 permasalahan utama yang ingin saya tuntaskan, yaitu bagaimana mengalihkan proses manual yang tidak efisien ke sistem yang lebih terstruktur. Yang kedua, bagaimana memutuskan ketergantungan petani dari tengkulak melalui akses langsung pasar. Nah, yang ketiga, bagaimana memanfaatkan tumpukan data transaksi masa lalu menjadi informasi strategi melalui analisis data untuk meningkatkan volume penjualan. Tujuannya sendiri di sini, tujuan utama riset ini adalah mengimplementasikan algoritma a priori ke dalam sistem marketplace yang saya bangun ini, yang nanti saya bangun ya. Saya ingin sistem tidak hanya menjadi tempat pajang produk, tapi menjadi asisten pintar yang mampu memberikan rekomendasi produk secara otomatis berdasarkan pola belanja warga sehingga mampu mendorong peningkatan volume penjualan secara signifikan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, ada manfaat bagi petani atau pedagang lokalnya yaitu membantu memperoleh keuntungan yang lebih maksimal dengan memutuskan rantai ketergantungan. Selain itu, pelaku UMKM dapat meningkatkan volume penjualan melalui fitur rekomendasi produk yang terintegrasi di dalam sistemnya. Manfaat bagi pemerintah desa. Bermanfaat untuk menyediakan database hasil produksi dan penjualan desa yang akurat serta real time. Database ini berfungsi sebagai keperluan pemetaan potensi ekonomi dan dasar pengambilan kebijakan pembangunan desa. Manfaat bagi penelitinya sendiri yaitu ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu data mining, khususnya penerapan algoritma a priori dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masalah masyarakat pedesaan. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada UMKM Desa Cibanten dengan komoditas sayur, padi, kelapa, dan masih banyak lagi. Nah, teknologi yang digunakan yaitu berbasis web dengan database MySQL yang mencakup fitur manajemen stok, katalog digital, laporan penjualan, serta integrasi WhatsApp Gateway dan penerapan algoritma a priorinya. Nah, dengan adanya WhatsApp Gateway ini, fungsinya yaitu untuk mempermudah komunikasi bagi masyarakat yang literasi digitalnya terbatas, seperti mesin rekomendasi berbasis a priori ini. Nah, untuk selanjutnya ada urgensi. Urgensi ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk transformasi digital agar ekonomi Desa Cibanten tidak stagnan. Tanpa sistem yang mengelola data secara otomatis, data penjualan hanya akan menjadi histori pasif yang tidak bernilai strategis bagi pengembangan usaha di masa depan. Oleh karena itu, otomasi manajemen penjualan ini menjadi langkah krusial agar UMKM desa mampu bertahan dan berkembang. Nah, untuk penelitian terdahulunya ada beberapa, yaitu dari Marfaung 2022 mengimplementasikan a priori untuk inventory UMKM.
Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi algoritma a priori ke dalam marketplace komoditas desa yang digabungkan dengan WhatsApp Gateway atau SEO, memberikan solusi komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan rekayasa lunak, waterfall yang terstruktur, dikombinasikan dengan metode data mining algoritma a priori. Tahapannya meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan algoritma implementasi kode serta pengujian sistem. Selanjutnya ada rancangan metode pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini mengikuti siklus waterfall. Diawali dengan analisis bisnis dan data, perancangan model, DFD dan IRD, pengkodean menggunakan Laravel, dan diakhiri dengan verifikasi melalui black box testing serta uji akurasi rekomendasi. Nah, saya memilih metode waterfall ini karena alurnya yang linear dan terdokumentasi dengan baik. Sangat cocok untuk pengembangan sistem yang terstruktur. Prosesnya dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan DFD dan IRD, implementasi kode, sehingga verifikasi melalui black box ini. Proses dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan DFD dan IRD, implementasi kode, sehingga verifikasi melalui black box testing. Metode ini memastikan bahwa setiap tahap berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. Nah, untuk alur proses algoritma a priori ini, yaitu yang pertama ada identifikasi data. Tahapan awal sistem memindai basis data transaksi untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap komoditas padi, kelapa, sayuran secara tunggal. Nah, untuk yang kedua ada kombinasi produk, key item set. Produk yang memenuhi batas frekuensi minimum support dikombinasikan menjadi pasangan item, 2 item set, 3 item set, dan sebagainya, dan seterusnya, untuk mencari pola yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga ada pembentukan aturan. Sistem menghitung nilai confidence untuk menentukan kekuatan hubungan antar item. Hasil akhirnya berupa aturan asosiasi. Contoh, jika konsumen membeli produk A, maka sangat disarankan untuk menawarkan produk B. Yang keempat ada implementasi marketplace. Nah, hasil aturan tersebut diolah oleh sistem Laravel, memunculkan rekomendasi produk cerdas serta otomatis di keranjang belanja pembeli. Nah, selanjutnya ini ada mockup dan use case diagram. Nah, untuk mockupnya sendiri di sini ada admin, penjual, dan pembeli. Di admin ada login, verifikasi UMKM, melihat laporan statistik desa. Nah, yang di penjualnya sendiri ada login juga yang pastinya. Terus ada mengelola pesanan masuk, kelola katalog stok produk. Nah, yang selanjutnya ada di pembeli. Pembeli di sini bisa mencari produk yang diinginkan, dan nanti juga ada rekomendasi dari proses algoritma a priorinya sendiri. Terus tinggal kalau udah pesan bisa langsung ke kelola keranjang, langsung dimasukkan ke keranjang. Nah, habis itu check out. Nah, habis check out itu nanti ada notifikasi WhatsApp. Seperti itu. Nah, untuk mockupnya sendiri, nah untuk bentuknya kayak gini, marketplace Desa Cibanten ada keranjang, pembeli, keranjang belanja, nanti ada produk-produknya apa, mau itu sayur, kelapa, atau apapun itu yang dijual di marketplace-nya. Nah, untuk selanjutnya ada total pembayaran. Nah, lanjutkan checkout via WhatsApp, jadi bisa langsung ke WhatsApp gitu untuk checkoutnya. Nah, untuk jadwal kerjanya sendiri, bulan pertama yaitu di April. Tahap observasi, fokus kegiatan meliputi observasi lapangan langsung ke lokasi UMKM di Desa Cibanten, melakukan wawancara mendalam dengan para pelaku usaha untuk memetakan rantai pasok serta mengumpulkan data transaksi manual yang akan digunakan sebagai variabel input sistem. Nah, bulan kedua yaitu Mei, tahap perancangan fokus pada perancangan sistem, teknik sistem yang mencakup pembuatan alur, aliran data, perancangan struktur database. Nah, pembuatan mockup antar muka marketplace serta merancang logika komputasi algoritma a priori. Bulan ketiga yaitu tahapan di Juni. Bulan ketiga Juni, tahapan implementasi fokus pada pengembangan teknik atau coding menggunakan framework Laravel yang berbasis data MySQL. Pada tahapan ini sistem mulai dibangun secara utuh, termasuk integrasi rumus algoritma a priori, algoritma a priori, dan menyambungkan gateway untuk notifikasi. Untuk bulan keempat di Juli yaitu tahapan pengujian pelaporan, fokus pada verifikasi sistem melalui black box testing untuk memastikan fungsional menu serta pengujian validasi hasil rekomendasi algoritma. Tahapan ini ditutup dengan penyusunan laporan akhir penelitian secara menyeluruh. Jadi seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa daftar pustaka yang saya masukkan.
Ini ada aplikasi data mining menggunakan metode a priori untuk mengidentifikasi pola pembelian di toko Ananda Baju. Ada juga penerapan algoritma a priori data mining untuk analisis pola pembelian UMKM lokal dalam meningkatkan strategi pemasaran. Nah, yang selanjutnya ada perancangan sistem informasi penjualan berbasis web untuk efisiensi manajemen inventaris. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.